ini memang contohnya terlalu ekstrim. Jam 5 kalau jam pulang kerja, saya akan patroli. Anak-anak yang masih komputer terbuka, saya tanya, kamu ngerjain apa? Kalau dia nggak mengerjakan pekerjaan yang relate dengan kantor, saya minta kerja pulang. Mas Mantri, apa sih menurut Mas Mantri sukses itu? Sukses itu sebenarnya bisa mencapai apa yang diinginkan dengan cara yang membahagiakan. Nah, banyak orang bisa mencapai apa yang diinginkan tetapi caranya menyiksa. Atau ada orang yang bisa menikmati proses tapi hasilnya tidak maksimal. Jangan dua-duanya tapi. Ya, gimana tuh dua-duanya? Udah gak bahagia. Itu off the record itu. Jadi karena memang kita ini kadang-kala terjebak kepada titik-titik yang ekstrim. Jadi orang ingin, wah kamu harus nikmati proses. Ya menikmati proses penting, tapi at the end kebutuhan kita harus hisap oleh hasil. Hidup kita bisa berlangsung dalam jangka panjang kalau hasilnya sustain. Tapi ada juga orang yang mengejar hasil tanpa menikmati, apalagi menabrak rambu-rambu. Kan kita lihat banyak tuh beberapa orang yang kelihatannya pencapaiannya cepat tapi belakangan ada masalah entah dengan kesehatan, entah dengan melanggar hukum dan sebagainya. Jadi sekali lagi itu tadi definisi sukses. Mencapai sesuatu yang kita inginkan dengan cara yang membahagiakan. Proses membahagiakan. Keren ya, quote hari ini, kata-kata hari ini. Mas Mantri kan dirut ya, tentu banyak mengambil keputusan-keputusan strategis gitu kan. Ada nggak ritual yang dilakukan sebelum mengambil keputusan-keputusan itu? Misalkan karena Muslim, sholat istikharah atau apa gitu, ada nggak? Ini untuk podcast bisnis sebenarnya pertanyaannya rada ini nih. Jangan kedukun. Oke, jadi gini, saya berkali-kali mengatakan dalam semua proses itu selalu holistik. Ya, pertama tentu sebagai orang beriman ada proses itu. Ya, kalau saya biasanya bukan sholat istikharah, tapi sholat tahajud. Sholat tahajud. Ya, jadi walaupun telat-telat juga saya nggak berani meninggalkan sholat 5 waktu. Meninggalkan ya, tapi kalau last minute sih sering. Injury time. Tapi yang paling penting saya selalu percaya sisi spiritual ini sebenarnya supporting. Kalau orang Islam bicara ikhtiar dulu baru tawakal. Lalu bagaimana proses ikhtiarnya? Saya berkali-kali turun langsung biasanya. Saya memahami strategic view-nya, konteks secara luasnya, saya memahami teks dalam arti proposal bisnisnya, dan saya mendengarkan perspektif dari berbagai orang. Jadi dalam rapat-rapat saya selalu mendorong anak buah berani untuk menyampaikan gagasan. Dan itu betul-betul kita panggil, kita minta. Karena anak buah itu selalu ada keengganan untuk menyampaikan pendapat, apalagi yang berbeda dengan standing kita. Jadi saya wajibkan mereka untuk memberikan perspektif ketika berdebat mengenai apakah aset ini layak atau enggak. Jadi saat meeting semua harus ngomong? Harus ngomong. Saya dorong sekali. Saya termasuk yang sangat cerewet ketika meeting. Karena saya bilang begini, kalian dan kita semua ini dalam mengambil keputusan, kita harus tahu konteksnya, kita harus tahu teksnya, dan kita harus tahu detail teknikal yang melingkupi dari apapun yang menjadi dasar keputusan kita. Saya nggak mau kalau anak buah presentasi Pak Masirom, ada satu kalimat yang dia nggak paham. Baik secara teks, baik secara konteks, apalagi teksnya. Misalnya, mereka ada satu singkatan. Saya akan tanya, kamu paham nggak singkatan ini artinya apa? Saya bilang, kamu nggak mungkin menerangkan, mempresent sesuatu kepada orang ketika kamu sendiri sebagai presenter nggak paham. Dan paham itu ada dua, saya bilang. Satu paham teksnya, dua paham konteksnya. Karena kalau hanya paham teksnya saja, nggak paham konteksnya, ada puzzle yang terputus. Dalam bisnis itu seringkali kita harus tahu yang namanya bisnis model dan bisnis proses.
Nah, itu hal-hal seperti itu. Saya terus terang sangat cerewet dalam rapat sebelum pengambilan keputusan. Yang paling penting Pak Mas Rom dalam pengambilan keputusan, saya selalu mendasarkan kepada data. Oh, data ya. Supaya apa? Justified. Dulu orang seolah-olah kan begini. Orang dulu pebisnis dulu banyak mengambil keputusan menggunakan intuisi. Ya. Teman-teman jangan salah. Yang disebut intuisi adalah gabungan antara kecerdasan dan pengalaman. Apa sih pengalaman? Pengalaman adalah akumulasi data, ya, betul. yang disimpan di dalam benak kita. Jadi saya selalu sekarang lihat, lihat kinerja 3-5 tahun terakhir. Bagaimana tren harga minyak. Ketika kita memproyeksikan ke depan, kita lihat 5 tahun terakhir proyeksinya seperti apa. Lihat kinerja produksinya seperti apa. Kan nggak bisa kalau misalnya tiba-tiba tahun ini produksinya naik 200%. Kita lihat jangan-jangan ada faktor yang sifatnya one time aja. Kalau ketika normalize ternyata nggak jalan gitu, nggak setinggi itu. Hal-hal seperti itu saya sangat detail. Buat mengambil keputusan semua saya jajarkan di meja. Semua tadi konteks, teks dan perspektif dari semua orang yang terlibat. Saya hanya bertanggung jawab ketika itu udah salah. Kalau sudah diputuskan dan itu sukses tentu milik bersama-sama karena semua orang menyumbang. Tapi kalau gagal saya merasa saya udah mendengarkan semua perspektif, justifikasinya saya udah ambil. Jadi kalau toh gagal saya akan bisa jawab ke semua orang. Kira-kira begitu. Ya. Menarik sekali nih filosofinya, pengalaman-pengalamannya, inspirasinya juga menarik sekali Mas Mantri. Mas Mantri mungkin dalam peran Mas Mantri, seorang CEO, seorang dirut itu seperti apa sih idealnya gitu? CEO itu sama dengan pemimpin pada umumnya. Yang paling penting sih dia harus memiliki nilai tambah yang dapat dirasakan oleh stakeholders. Kan mungkin kalau pembaca umum atau masyarakat umum tidak tahu bedanya stakeholder dan shareholders. Shareholders ya pemegang saham langsung. Tapi stakeholder itu luas. Pemegang saham, karyawan, supplier. Seorang CEO perusahaan itu dianggap berhasil jika dia secara kinerja perusahaan membawa misalnya meningkatkan keuntungan, meningkatkan kualitas hidup pegawai. Jangan salah, saya kalau di kantor, saya selalu mengatakan kita bekerja ini nggak sekedar nyari uang. Saya ingin semua pihak yang terlibat mengalami peningkatan kualitas hidup. Materi maupun non materi. Misalnya, ya kita ingin gaji meningkat secara baik, paling nggak melawan inflasi. Tolong Terus yang kedua, saya selalu mengatakan teman-teman harus tahu tujuan bekerja ini untuk apa. Kebanyakan menjawab tujuan bekerjanya adalah untuk keluarga. Jadi saya bilang kantor ini semua harus melakukan adjustment. Jika ada yang pegawai yang izin untuk alasan keluarga sakit, keluarga sekolah harus dikasih izin dan semua mengcover. Karena kita mau men-serve total quality of life. Jadi bukan soal materi tapi juga non materi dan itu betul-betul saya lakukan. Pak Masirom tahu. Ini memang contohnya terlalu ekstrim. Jam 5 kalau jam pulang kerja, saya akan patroli. Anak-anak yang masih komputer terbuka, saya tanya, kamu ngerjain apa? Kalau dia nggak mengerjakan pekerjaan yang relate dengan kantor, saya minta kerja pulang. Kamu harus merasa lebih nyaman di rumah daripada di kantor. Saya sangat senang tinggal di rumah. Kedua karena apa? Orang Indonesia ini sering bekerja lembur, padahal pagi sampai siang juga nggak ngapa-ngapain. Saya bisa. Orang Indonesia ini rapat. Ini rapat ya orang Indonesia. Rapat 1 jam. Ketika membuka rapat, cerita ngalor ngidul 25 menit. Saya kalau rapat langsung saya tanya. Oke, kalau lengkap-lengkap saya tanya. Ada masalah apa yang perlu didengar direksi hari ini dan harus diputuskan? Kalau masalah yang bersifat teknis, dan tidak perlu deeskalasi di level direksi, kita tidak bahas di rapat ini. Karena banyak sekali waktu kita itu habis karena tidak bisa memisahkan mana hal-hal strategik yang harus deeskalasi ke level direksi, mana hal-hal yang bersifat teknis rutin yang tidak perlu kita bahas secara komprehensif. Saya bilang sama pembantu saya di rumah,
Mbak, saya masak apa saja oke, kecuali Sabtu Minggu kalau bisa ada masak mie goreng misalnya. Habis itu tiap Sabtu Minggu, jadi saya nggak perlu pusing. Kan pembantu kadang-kadang nanya, hari ini makan apa? Saya bilang apa aja saya makan, kecuali Sabtu Minggu. Misalnya hal-hal seperti itu. Saya lakukan settlement di awal untuk hal-hal yang bersifat rutin dan non teknis. Nggak perlu dibahas di rapat besar. Supaya kita itu menyelesaikan pertemuan rapat isinya 10 orang, 20 orang, ngatur waktunya susah. Di situ ngalor ngidul ngomongin ini itu nggak jelas. Hidup Mas Mantri. Jadi salah satu kemampuan terpenting daripada leader itu adalah menyusun prioritas dan menyelesaikannya secara efektif dan efisien. Untuk investor retail nih, kira-kira apa pesannya Mas Mantri? Bagi pemegang saham Ratu maupun yang ingin beli saham Ratu gitu. Saya ini investor saham dari tahun 96. Sehingga saya selalu menempatkan diri saya, termasuk ketika menyampaikan informasi publik seperti ini, di dalam kacamata investor. Saya selalu bilang, kalau teman-teman main saham, disiplin dalam menilai atau melihat kinerja fundamental perusahaan. Berikutnya bolehlah kembangan-kembangan rumor, isu-isu temporer, tetapi selalu lihat dengan fenomena fundamental, karena ini yang akan menjaga kinerja dalam jangka panjang. Misalnya, even dalam perusahaan minyak, kalau ada shock kenaikan harga karena perang, ya kan kita tidak bisa berharap perang ini terus-menerus terjadi. Tapi teman-teman harus melakukan perhitungan atau penghitungan atas kinerja perusahaan pada situasi normal. Kemudian penting juga melihat konsistensi manajemen dalam mendeliver janji dalam tata kelola perusahaan. Kan kita bisa mendasarkan hidup kita. Ibaratnya kalau Mas Rom pergi dan kemudian disopiri orang, kan pertama-tama kita akan nggak tidur dulu dong sampai 5 kilo pertama. Ini cara bawa ngeremnya dan sebagainya kan begitu. Begitu dia kelihatan ajrut-ajrutan bawahnya, ya pasti nggak tidur sampai ujung kan. Tapi begitu bawahnya halus, ngatur jaraknya bagus, ngatur ngerimnya nggak mendadak, ya mungkin pelan-pelan kita bisa tidur. Apalagi kan udah usia mulai. Jadi ya sama dengan fenomena kita memilih saham publik. Kita harus lihat bagaimana manajemen mengelola, tata kelolanya, ketika mengakuisisi pricingnya, ketika menyampaikan informasi publik apakah ada bluffing atau enggak. Karena saya lihat ada beberapa perusahaan publik yang juga hobinya itu seperti politisi. Politisi itu katanya kan berani menjanjikan membangun jembatan bahkan di tempat yang tidak ada sungai. Jadi saya kalau ada misalnya corporate action atau rencana akuisisi dengan tingkat kematangan 90%, dalam penyampaian seperti ini saya diskon dulu. Bukan bermaksud untuk menutupi, tetapi begini, saya khawatir ada faktor di last minute yang membuat transaksi batal. Sementara investor udah terlanjur masuk. Mungkin mereka tidak rugi, tetapi harus menunggu lebih lama lagi kan. Itu yang kadang-kala buat saya, berat ya. Apalagi investor retail, teman-teman harus tahu, itu kadang-kala mereka misalnya, ini buat anak saya sekolah, tahun depan saya belikan saham dulu, itu masalah itu. Kita tiba-tiba bisa punya dosa jariah karena anak orang tidak bisa sekolah, ya kan kira-kira gitulah. Baik, terima kasih Mas Mantri atas waktunya. Thank you. Jadi tamu perdana nih di The Fundamentals. Terima kasih sekali lagi untuk Sobat Investor. Demikian tadi perbincangan saya dengan Direktur Utama PT Raharja Energi Cepu atau yang memiliki news stiker Ratu. Banyak sekali hal-hal yang disampaikan oleh Pak Dirut tadi. Semoga bermanfaat bagi sobat investor semuanya. Untuk Anda para investor dan sobat fundamentals, jangan lewatkan episode menarik lainnya dari podcast kami. Terus ikuti update dari kami karena kami akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber inspiratif, narasumber-narasumber A1, C-level dari para emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Saya Mas Rom, undur diri, ngobrol santai, jadi cerdas,
hidup berkelas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you.